Di mana dalilnya bahwa yang disalib itu adalah orang yang benar? Di mana dalilnya? Yang kena hukum salib itu orang yang dikutuk. Pertanyaan saya sama Muni, siapa yang dikutuk di antara dua manusia ini? Yesus atau Yudas? Coba kau jawab. Ya. Ayo, kebohongan dimulai. Silakan. Nah, Ya, kebohongan dimulai. Jangan suka nyatut. Jangan suka nyatut ya. Siapa di antara dua manusia ini yang dikutuk? Yesus atau Yudas? Kebohongan dimulai. Silakan. Di situ penyaliban tidak dikatakan dikutuk, tapi kalau yang dijelaskan oleh Paulus bahwa Yesus menggantikan kutuk menjadi kutuk. Bohong lagi. Tapi itu memang kita orang-orang yang sedang terkutuk. Kita memang tidak bisa melihat surga, tidak masuk surga karena kita terkutuk dalam dosa. Makanya manusia cari surga. Nah, ini kan gila kan jadinya. Bohong. Nah, gila dia. Bohong lagi. Gila dia tuh. Pertanyaan saya, siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas? Karena di situ dikatakan terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Dia yang mati di atas tiang salib itu yang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Jawab. Kamu bilang jangan ngomong sendiri, jadi gila. Kebohongan dimulai. Jawab. Kalau ngomong sendiri itu gila, kan begitu kan? Nah itu kau ngomong sendiri. Ditanya apa, dijawab apa. Pertanyaan saya, siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas? Silakan. Kamu sudah berulang-ulang nanya, gila nah, tuh. Jadi begini cuma yang dikatakan Yesus menggantikan kutuk kita sebagai kutuk. Makanya disebut terkutuklah yang di kayu salib. Gitu loh sayang. Jangan salah pengertian kita. Jadi yang siapa yang dikutuk? Tapi diganti. Yesus atau Yudas? Tapi kita yang diganti. Kita yang diganti. Jadi yang dikutuk siapa? Yesus atau Yudas? Yesus menggantikan kutuk kita jadi terkutuk kan gitu. Memikul kutuk kita. Tertulis itu kok, Yesus menggantikan kita untuk menebus dosa kita jadi kutuk. Makanya disebut terkutuk lah. Itu loh. Begitu kalimatnya. Sama ini cuma membesar-besarkan yang tidak ada isi. Jadi siapa yang dikutuk? Yesus atau Yudas? Saya bilang Yesus menggantikan kutuk untuk menebus. Enggak ada mengganti. Hei, jangan bohong. Enggak ada mengganti, enggak ada. Jangan bohong. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil di dalam kitabnya orang Yahudi salib itu untuk pengganti. Itu bukan kitabnya Yahudi. Itu bukan kitabnya Yahudi. Di dalam tradisi Yahudi yang dikutuk itu ya pelakunya, bukan pengganti. Di mana tertulis di dalam kitabnya Yahudi bahwa yang dikutuk itu adalah pengganti? Di mana? Jawab. Dia udah gila ini. Jawab. Itu memang dikatakan orang yang kalau tergantung melewati malam nanti disebut terkutuk kan gitu. Orang-orang. Nah, siapa itu? Itu siapa? Itu yang dikutuk Elohim itu siapa? Yesus atau Yudas? Kan dia kan waktu dulu kan kala perang orang-orang digantung di atas kayu itu kan. Ngaur. Itu ceritanya Pertanyaan saya. Pasal berapa Pertanyaan saya jelas. Jangan bicara sendiri. Pertanyaan saya jelas. Kamu tunjukkan di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi bahwa yang disalib itu adalah pengganti. Mana dalilnya? Yesus jangan kau berbohong. Itu artinya Paulus mengambil contoh. Kok jadi Paulus ya? Saya tidak tanya Paulus. Yang saya tanya kitabnya orang Yahudi yang mengatakan yang disalib itu adalah pengganti. Ya di mana dia ngambilnya di mana? Ya kan, Paulus mengambil contoh orang yang terkutuk itu digantung di atas salib itu. Jangan ke situ dulu. Yang kita minta itu adalah dalilnya, dalil di dalam kitabnya Yahudi.
bahwa Mana ada kitab yang Yahudi disalib bilang itu yang terkutuk adalah itu pengganti. disalib. Mana? Berarti nggak ada. Berarti kamu pembohong. Yesaya pasal Berarti 5, kamu pembohong. 54. Berarti agamamu diasaskan di atas kebohongan. Iya kan, boleh 3 Berarti kali agamamu bohongan, bohong. 3 hal. Ngarang-ngarang cerita. Kan Islam mengajarkan boleh 3. Ya kalau di agamamu seluruh hal. Dalam agamamu Tidak seluruh ada kita hal. bohong. Dalam agamamu seluruh hal Tidak ada boleh-boleh. bohong kita. Saya buktikan. Sedikit Saya buktikan pun di tidak. agamamu. Saya buktikan dalam Tidak agamamu ada itu. segala hal boleh bohong. Itu cuma Saya kamu buktikan yang dalam tidak agamamu bisa terima boleh bohong. aja. Oke. Saya katakan ini saya bacakan samamu. Saya bacakan dalil kalau di dalam agamamu semuanya itu berasal dari kebohongan. Roma 5 nomor 20. Ya, itu kalau bohong. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Sabar, diam. Saya buktikan kalau agamamu itu dibentuk dari seluruh kebohongan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana ada dusta, di mana ada dosa, harmatia dalam bahasa Yunani, maka di situ bertambah banyak. Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi kata Paulus, di mana ada dusta, di situ kasih karunia semakin bertambah. 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan satu beban. Diam dulu. Baiklah, aku sendiri bukan merupakan satu beban bagi kamu. Ini ngomong sendiri Tetapi dalam kelicikanku, aku buktikan samamu kalau agama Kristen itu dibentuk dari kebohongan. Oke? Jangan 2 Korintus 12 16. Iya, dengar. Bukti bahwa nanti dalam agamamu itu semua bohong boleh. 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan kebohongan. Aku menjerat kamu dengan kebohongan. Jadi agamamu itu didirikan di atas kebohongan. Oke? Paham sampai sana? 1 Korintus 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dibangkitkan. 1 Korintus 15 nomor 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Tuhan. Nah, terhadap Tuhan aja berdusta. Agama itu berdiri di atas kebohongan. Itu dalilnya. Silakan. Ya, oke, kita jumpa lagi. Bentar, Bang Harepa. Sebentar, belum ke El Sadai. Bang Harepa. Jaringan saya jelek ya. Iya, agak lelet gitu. Enggak? Ya, Buka mute-nya. Yuk, silakan. Muslim apa Kristen, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, sebentar dulu ya, biar dijawab dulu sama Kristen. Silakan El Sadai. Oke bang, bahwasan tadi kusimak bahwa kebohongan kan gitu. Bahwasan gini bang, yang mengaku bohong kan jujur. Bukan mengaku jujur tetapi bohong. Itu cuma. Dengar nih cuma. Bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna, maupun nabi maupun rasul tidak ada yang sempurna manusia. Hanya yang sempurna hanya Tuhan, kan gitu. Tuhan. Nah, Yesus Tuhanmu nggak sempurna. Nggak lama. Tuhanmu Yesus nggak sempurna. Jangan dipotong dulu cuma ini. Bahwasanya namanya Tuhan pasti memiliki hati bang cuma. Apakah dia benar-benar percaya kepada Tuhan? Kan gitu. Apakah dia jujur? Apakah dia merasa jujur tetapi bohong? Kan gitu. Ya Paulus itu yang mengatakan itu. Jangan potong dulu, kan ini kita bernarasi. Kan saya bukan menyinggung Anda. Ini, gini. Bernarasi tapi bohong. Dengar dulu. Bernarasi tapi bohong. Artinya Nabi itu pun manusia bang cuma. Rasul pun manusia. Ya, artinya Tuhan itu menguji hati. Apakah dia merasa jujur tetapi bohong? Kan gitu. Apakah dia merasa bohong tetapi jujur? Kan gitu intinya cuma. Dan yang paling intinya cuma Tuhan itu menguji hati. Apakah di kebohongan adalah jujur? Masalahnya Paulus jujur kalau kalian itu dibohongin. Alamak, ini kan kita bilangnya cuma Paulus itu cuma manusia biasa cuma. Tidak. Iya makanya dia mengaku jujur.
bahwa Ya. dia menjerat kalian dengan Yang kebohongan. menilai itu cuma Tuhan, bukan manusia. Nah, makanya Lah, Paulus mengaku aku menjerat kalian dengan kebohongan, dengan tipu-tipu. kan dia Paulus yang jujur, mengatakan itu. kan dia jujur Ya, justru karena dia jujurlah sampai kami umat Islam tahu, oh ternyata agama Kristen ini adalah kumpulan orang-orang yang dijerat dengan kebohongan. Ya dengar nih, Kan Juma. lucu ini. Ada manusia yang jujur di dalam kebohongannya. Nah, ada manusia tidak merasa bohong di dalam kejujurannya. Kan gitu. Lah, Artinya Paulus Juma, jujur kalau Paulus menjerat kalian dengan kebohongan. Apalagi? kan dia jujur, dia bohong. Itu kan namanya Iya, jujur, berarti Juma. bukan berarti kebohongannya itu menjadi benar setelah dia jujur. Aneh Anda ini. Nah, gini, Setelah Juma. dia jujur bahwa agama yang diajarkan itu adalah agama kebohongan, bukan berarti berubah agama kebohongan itu menjadi benar. Dengar, Lucu dengar ente juga. ini. Ada manusia Sekarang kalau begini, menengah gantian, bohong. saudara. Kalau ada orang jujur telah membunuh seseorang, saya jujur, saya membunuh orang tersebut. Apakah orang itu menjadi hidup karena dia jujur? Ya Ya kan enggak, kan mampus. dia jujur. Nah ini kan dia jujur. Ya sekarang dia jujur bahwa dia mengajarkan agama Kristen itu dengan kebohongan. Nah, Loh, terus kan agama dia Kristen jujur ini apa? membunuh. Nah, bahwasanya dia jujur Nah, agama membunuh. Kristen ini bohong atau bukan? Agama Kristen ini kebohongan atau bukan? Lari Lucu, kemana-mana lah deh. kalau Juma. Di mana Bukan, kita? saya kan saya membaca dalil yang ada di dalam kitabmu. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu Ya, dengan kan dia jujur juga berdua kebohongan. licik. Nah, ini gini Juma, kan dia jujur licik. Nah, artinya Tapi orang Juma, sudah terlanjur jadi Kristen. Harusnya setelah Paulus itu jujur, kalian keluar dari jerat tipu dayanya. Kan aneh. Nah, ada yang dengar Juma ya. Kan sudah bilang dari ada Paulus yang jujur. manusia. Paulus Nah, ini. jujur. Kalau dengar dia dulu. telah menjerat kalian dengan kebohongan. Setelah jujur. dia jujur, pertanyaannya sekarang, ente masih mau di dalam jerat kebohongannya atau Anda melepaskan diri? Loh, kan Dari sudah kebohongan bilang itu. nah gini. Kami mengikuti Tuhan Yesus bukan mengikuti Paulus. Lah, kalau ente mengikuti Yesus, ente jadi orang Yahudi. Dan kalau ente bisa jadi orang Yahudi, ente harus masuk ke dalam rahim wanita-wanita Yahudi. Ini, Pak. Makanya juga gini. Piye toh? Ada Weh, Tuhan parah juga ini. membawa agama. Ya Juma ya dengar Parah. ya. Tuhan itu Juma untuk parah. semua manusia yang percaya kepadanya. Nah, paham Juma ya? parah. Nah, gitu. Parah. Artinya harus Juma. Tuhan Kalau Paulus itu- sekarang mengaku kalau dia menjerat kamu dengan tipu daya, kau korbannya. Sekarang kau mau nipu saya juga dengan tipu daya. Oh no, tidak ada jalan untuk itu. Sorry lah ya. Dengar dulu Juma. Sorry loh. Kan sudah bilang Sorry, tadi kan Om. Paulus sudah jujur. Kamu sudah dijerat dengan tipu daya. Sekarang kau mau jerat saya dengan tipu daya juga. Oh sorry lade. Kan itu urusanmu Juma mau percaya. Kalau mau dia percaya terserah kamu. Ya justru karena urusanku itulah maka saya hadir di sini meluruskan supaya kalian jangan menjerat umat Islam dengan tipu dayamu itu. Siapa yang menjerat kau Juma? Kau aja yang Loh, menipu-nipu. Paulus sendiri mengatakan, Aduh. aku telah aku suatu dia katakan gini, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah Kan dia menjerat jujur. kamu dengan tipu daya. Kan dia jujur dia licik. Dia jujur bahwa dia mengajarkan agamanya dengan kebohongan. Betul. Nah, berarti agamamu agama kebohongan atau kebenaran? Loh, kan saya mengikuti Tuhan Yesus, bukan mengikuti Paulus. Masolang generasi. Nah, Masolang gitu. generasi. Nah, artinya harus Juma, manusia itu tidak luput dari dosa. Manusia itu Paulus ada yang datang nih. jujur, Paulus tadi, mengaku, nah, ini. aku menjerat orang-orang Kristen dengan tipu daya, dengan kebohongan. Kan Oh dia gitu jujur. ya? Iya. Wah. Dia jujur bahwa kalian itu adalah orang-orang yang dijerat dengan tipu daya. Artinya dia jujur Juma, kan gitu dia jujur gitu. Kan ada manusia Juma tidak mau jujur. Itulah saudara, kenapa Yesus mengatakan bahwa korban Paulus itu 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Diterangkan Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau lanjut. menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi untuk menjadi pengikut agamamu. Lalu setelah Betul. menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih Betul. jahat daripada engkau sendiri. Betul. Sudah jadi orang neraka, ditambah lagi 2 kali lebih jahat. Inilah buktinya. Sudah tahu bahwa Paulus menjerat dengan tipu daya, tapi merasa enggak merasa yang merasa dirugikan, malah bangga gitu loh. Dengan gitu loh. Malah bangga gitu loh. Alamak,
Bangga dia. Sudah Juma. Bangga. Nah, Ini kamu nggak waras berarti. Alamak. Ini benar kata Al-Quran ini. Summum bukmun umyum Gantian fahum kita la ngomong yarji'un. Mereka matanya itu sudah buta, kupingnya sudah tuli. Jelas-jelas Paulus mengatakan, aku menjerat kalian dengan kebohongan, dengan tipu daya, dengan kelicikan. Anda sudah tahu itu, Anda sudah paham itu. Kenapa Anda masih mau hidup di dalam kelompok yang dijerat dengan tipu daya? Lu bisa tanggapi? Saya kasih analogi dulu. Saya kasih dulu analogi. Habis itu Anda bicara. Ya. Jadi ada orang memberikan Anda racun, tetapi racun itu dibungkus dengan es krim. Anda dikasih loh. Anda dikasih. Kata yang kasih Anda, es krim itu dimakan jarak 3 bulan, 3 tahun paling lama es krim itu akan bekerja dan orang itu mati. Nah, orang yang memberikan es krim itu jujur bahwa aku telah memberikan racun kepada El Shaddai. Kalau dia tidak berhenti makan racun itu, dia akan mati dalam waktu 3 tahun. Anda sudah tahu itu. Orang itu sudah jujur. Kalau yang Anda dikasih itu racun, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Tetap memakan racun itu atau memuntahkannya, mencari obat agar racun itu mati bisa di dalam tubuh Anda. Apa yang Anda lakukan? Hanya tertawa gitu. Oke, nah bisa tanggapi Juma ya. Silakan. Namanya Juma, kalau orang jujur Juma, pasti jangan sudah dibikinlah racun. Itu sudah aku bilang racun. Ini Paulus jujur. Oke, Paulus top. Dia jujur. Masalahnya ente yang diracun ini, kenapa memperbodoh diri masih tetap aja di situ? Nah, dengar Juma. Namanya jujur Juma, sudah dikasih racun sama kita. Paulusnya jujur, oke, top Markoto. Yang bahaya ini yang 2 kali lebih jahat, karena dia sudah tahu dirinya diracun, bukannya malah mau sembuh, malah ingin orang lain juga ikut terracun. Kan kalau Anda sudah tahu agama Anda itu, kalau Anda sudah tahu agama Anda itu adalah agama kebohongan, kalau Anda sudah tahu bahwa agama Anda itu agama kebohongan, harusnya Anda berhenti dan jangan mengajak orang lain untuk menjadi ikut ke agama Anda. Siapa yang mengajak kau Juma? Lah, jadi kalian misionaris ini ngapain rupanya? Saya cuma mempertahankan iman saya supaya kau tidak membunuh orang. Iman kebohongan Anda itu yang Anda pertahankan. Nah gini Juma, dengar Juma ya. Namanya jujur Juma, pasti dia ngasih tahu kebohongannya. Kan gitu. Dia setelah dia kasih tahu kebohongannya, yang dibohongi ini sadar atau tidak sadar? Kalau sudah tahu dia bohong, berarti tidak melakukan lagi kayak gitu. Nah, oke, Paulusnya, tapi ente yang dibohongi masih mau hidup dalam kebohongan itu. Siapa yang mengikuti Paulus? Kan kami mengikuti Tuhan Yesus Juma. Kalau Anda mengikuti Yesus, Anda harus jadi orang Yahudi. Anda nggak boleh ke gereja, Anda nggak boleh makan babi, Anda nggak boleh pakai perjanjian baru, karena itu bukan kitabnya Yesus. Anda harus sabar, Anda harus menjadi keturunan Yakub. Jangan nyamar-nyamar. Ini pertanyaan saya. Kembali ke dalam rahim manusia. Cari manusia, pilih tuh dari keturunan Yakub, masuk ke rahimnya tuh. Habis itu kau keluar, baru kau disebut sebagai pengikut Yesus gitu. Orang Yahudi? Apakah yang berfirman orang Yahudi? Bertanya saya, yang berfirman kan Tuhan. Yang berfirman Tuhan. Nah, yang berfirman kepada Paulus siapa? Yang berfirman kepada Paulus ialah Roh Kudus. Nenekmu kiper lah. Di mana Roh Kudus? Coba kau tunjukkan kepada saya di mana Roh Kudus datang kepada Paulus. Satu dalil aja. Satu dalil. Silakan. Ngapain begini ya? Bibirnya yang Roh Kudus bisa dipoto. Kan bisa dipoto juga. Mana dalilnya Roh Kudus datang kepada Paulus? Mana? Emang itu bisa divideokan? Kan nggak mungkin divideokan. Dalilnya mana? Dalilnya kalau Roh Kudus datang ke Paulus mana? Paulus. Dengar ini. Di dalam Kisah Para Rasul 9, Tuhan Yesus berkilahian Tuhan Yesus. Katanya Roh Kudus, kenapa jadi Yesus? Dengar ini. Kasih sudah Tuhan Yesus dengan Paulus bertemu. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Kutanya lagi, saya ulang lagi pertanyaannya. Yang memberikan 13 kitab kepada Paulus itu siapa? 13. Oke Juma ya. 13 Juma. Yang 13 kitab karangan Paulus itu dari mana? Dengar dulu. Mulai Kejadian sampai Maleakhi Juma. Itu sudah ada kian
Ya, dengan bahasa Ibrani. Nah, dengarin cuma. Nah, mulai dari Yohanes sampai Wahyu cuma, ya. Nah, Yohanes, ini Yohanes, Matius, Lukas, kan gitu. Matius, Lukas. Bingung sendiri. Kan sudah ada dengar dulu ini. Sudah ada ditulis dengan teks Ibrani cuma. Dengar ini. Dengar dulu. Paulus cuma. Kenapa Paulus menerima 13 kitabnya itu dari siapa? Yesus kagak, Roh Kudus kagak. Lalu dari mana? Ulang cuma. Loh. Masolang generasi. Di mana? Yesus tidak pernah berfirman kepada Paulus. Bapak tidak pernah berfirman kepada Paulus. Roh Kudus tidak pernah berfirman kepada Paulus. Lalu 13 buku Paulus ini dari mana? Hari ini buktinya cuma bahwasanya Paulus bisa bermujizat, bahwasanya itulah bukti yang nyata bahwa dia kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang mampu bermujizat. Matius 24 nomor 24. Jadi Paulus mengatakan, dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan kebohongan, tipu daya. Kamu sudah tahu kan kalau Paulus itu mengakui kalau dia menjerat kamu dengan tipu daya. Pertanyaan saya, kenapa kamu tidak mau meninggalkan kebohongan agamamu yang diajarkan Paulus? Kan? Dia sudah jujur dalam kebohongannya, kan gitu. Berarti dia orang jujur. Manusia berarti ketika dia jujur mengatakan, itu namanya munafik. Ketika dia jujur mengakui bahwa ajarannya itu adalah kebohongan, dan Anda tahu bahwa ajaran Paulus itu adalah Kristen, apa yang Anda lakukan? Loh, yang saya lakukan ialah bahwasanya menilai bahwasanya Paulus itu benar-benar orang jujur. Nah, setelah dia jujur bahwa ajarannya adalah ajaran bohong, apa yang Anda lakukan? Tetap di dalam kebohongannya, tipu dayanya, kelicikannya, atau Anda keluar dari situ? Dengar dulu. Mengambil apa kebenaran yang dikatakan dia. Tidak ada kebenaran, dia bilang kebohongan. Dia bilang, aku menjerat engkau dengan kebohongan. Gimana sih orang ini? Nah gitu, itulah kebenaran itu cuma. Itulah yang dengar dulu. Bahwasanya agama yang diajarkan itu adalah agama kebohongan. Dengar cuma ini. Itulah kebenaran itu artinya Paulus itu cuma dia mengakui kebohongannya. Berarti dia jujur. Ya udah, oke, bagus. Oke, jujur bahwa agama Kristen itu adalah agama bohong dari Paulus. Sudah selesai. Tepuk tangan untuk Paulus. Begitu. Bahwasanya artinya Paulus itulah yang kita paham. Contoh dari Paulus, kita jujur kalau kita melakukan kesalahan. Sabar dulu. Gitu cuma. Sabar dulu. Ini materi buat anak-anak saya. Dengarkan anak-anak saya. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 16, di situ ada penambahan kata oleh Lembaga Bible Indonesia. Kata panorgos itu kelicikanku, itu tidak ada kalimat kamu berkata. Jadi seakan-akan Paulus itu menuding orang lain berkata dalam kelicikanku. Sebenarnya tidak ada kata kamu berkata di situ. Bahasa Yunani mengatakan panorgos itu artinya dalam kelicikanku. Tapi Lembaga Bible melakukan penambahan kata agar seakan-akan orang lain yang berkata kalau Paulus itu licik. Padahal tidak. Di dalam 2 Korintus 12:16 itu, coba saudara-saudara cek dalam original teksnya, itu tidak ada kata kamu berkata. Tetapi langsung Paulus itu mengatakan begini, baiklah aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikan aku telah menjerat engkau dengan kebohongan. Jadi tidak ada kamu berkata. Kalau di terjemahan Bible Indonesia mengatakan begini, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu berkata dalam kelicikanku. Kamu berkata itu nggak ada dalam original teks, itu nggak ada. Jadi anak-anak saya yang pemula-pemula ini tolong dicatat, tidak ada kata kamu berkata di dalam 2 Korintus 12 nomor 16. Tetapi itu langsung pengakuan sendiri oleh Paulus. Baiklah aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikan aku telah menjerat kamu dengan kebohongan. Jadi Paulus itu mengajarkan ajarannya dengan kebohongan.
Jadi kalau Nabi Muhammad mengajarkan boleh berbohong tiga hal ini tidak membuat kita jadi penjahat. Tiga hal ini tidak membuat umat Islam jadi penjahat. Menyenangkan istri, mendamaikan orang yang berseteru, mensiasati lawan pada saat perang. Itu tidak akan membuat kita menjadi orang jahat. Tapi Paulus mengaku dia menjerat orang Kristen dengan kebohongan. Jauh daripada itu teman-teman sekalian, di dalam Roma 5 nomor 20 Paulus mengatakan begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana ada dosa, di mana ada dusta bertambah banyak, di sana kasih karunia akan menjadi berlimpah. Jadi menurut Paulus, semakin kita berdusta, semakin berdosa, semakin banyak dosa, maka semakin banyak kasih karunia berlimpah-limpah. Itu menurut Paulus. Jadi kemudian dikatakan di dalam Filipi 1:18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, membohongi, menipu, maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku Paulus tetap bersukacita. Satu lagi, kebohongan-kebohongan Paulus, saudara-saudara, Anda bisa baca di dalam Galatia 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini kebohongan. Ini bukti kebohongan Paulus. Tidak ada satu manusia pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kebohongan Paulus. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia dan mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, kebenaran Taurat itu Yesus katakan di dalam kitab Matius 5:19 itu. Apa kata Yesus? Dan apabila sebaliknya, orang yang tidak meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan orang lain untuk jangan meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Jadi Paulus telah berbohong dengan mengatakan kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yesus membantah, barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu bukti kebohongan Paulus, anak-anak saya sekalian. Untuk dicamkan, dicatat dan dipelajari, jangan sampai nanti masih ada misionaris yang datang mengajarkan agama kebohongan. Demikian, lanjut. Oke, saya tanggapi cuma ya. Itulah sudah aku bilang cuma bahwasanya Rasul Paulus dia adalah manusia, dia mengaku dia bahwasanya di dalam kesalahannya ya. Nah, dalam arti cuma di situ ada cuma manusia yang tidak mengaku bohong. Dia merasa jujur, tetapi dia bohong. Ah, gitu cuma bahwasanya orang jujur itu cuma tidak tahan di dalam kebohongan. Ah, artinya cuma di situ bahwasanya Paulus juga bilang cuma artinya situ dia juga bodoh karena Kristus. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat luar biasa. Ah, gitu ya. Dia juga jujur, dia bodoh karena Kristus.